Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing konten tentang speaker. Nah, seperti yang Anda ketahui, di depan saya sudah ada pen dan kertas untuk coret-coret. Kali ini saya hanya memakai media kertas dan pen saja untuk coret-coret, karena saya rasa saya akan mudah menerangkan ke teman-teman jika saya menggunakan media seperti ini, daripada saya harus membayangkan ke teman-teman. Kalau saya bisa tunjukkan langsung, akan saya tunjukkan videonya. Tapi karena repot, jadi saya buat konten seperti ini aja teman-teman. Insya Allah nanti kalau ke depan ada waktu, saya buatkan langsung videonya untuk ke barangnya. Di sini saya akan melakukan penyambungan seri atau paralel, atau tutorial seri dan paralel. Nah, sekarang kita akan membahas seri dulu. Apa yang teman-teman ketahui tentang seri? Seri itu nyambungnya sejalur mas, sejajar. Boleh. Seri itu menambah ohm. Boleh. Memang benar, seri itu menambah OHM dari sebuah speaker. Apalagi seri itu sekali dinyalakan, yang lainnya ikut nyala, sekali mati, yang lainnya ikut mati. Boleh, memang benar. Semuanya boleh-boleh saja. Tapi kita di sini akan belajar bersama ya tentang seri penyambungan seri pada speaker. Saya gambarkan saja di sini ibarat speaker ya teman-teman. Di sini kutub plus dan di sini min. Nah, seperti ini. Ini speakernya. Di sini saya menggambar dua speaker. Di sini juga plus, di sini min. Dua speaker ini masing-masing 8 ohm. 8 ohm. Masing-masing 8 ohm ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan penyambungan seri. Seperti apa penyambungan seri? Seperti ini teman-teman. Jadi plus yang di satu speaker ini langsung dihubungkan ke sini. Plus di sini langsung dihubungkan ke main speaker yang satunya. Dan output dari main speaker yang satu dengan output plus speaker yang dua. Ini speaker satu, ini speaker dua. Ini ke power. Nah, seperti ini aja. Penyambungan seri seperti ini teman-teman. Kalau sudah masuk ke power sini, dia akan terjadi penambahan ohm. Dari semula 8 ohm jadi 16 ohm. Nah, kenapa kok nambah mas? Nah, itu pertanyaannya bagus. Saya dulu juga bingung pas awal mula masuk ke dunia sound system. Saya rangkai seperti ini kok nambah ohmnya. Ternyata kalau dinalar bisa juga. Di dalam satu speaker ini kan ada spool ya teman, lilitan spool. Anggap saja ini lilitan. Ini juga lilitan. Satu lilitan ini 8 ohm, masing-masing 8. Ini plus, ini main, ini plus. Anggap saja ini kita sambungkan di sini. Lilitan plus di atas ini sambungkan ke main yang bawah, yang spool satunya. Itu kan ya sama saja dia jadi 2 spool, atau spool satu ini jadi 2 ke atas ini, nyambung ke atas. Nah, otomatis spoolnya kan jadi panjang juga. Nah, itu kalau dibayangkan seperti itu teman-teman. Jadi dia tambah ohmnya tambah. Seperti itu. Jadi 16 ohm. Kalau sudah di seri jadi 16 ohm, efeknya apa mas ke speaker? Nah, efek pertama, speaker jadi suaranya jadi cempreng. Cempreng itu cewawak atau seperti toa.
Bisa kalian buktikan. Kalau tidak percaya silahkan lihat toa yang ada di musola atau masjid. Pastikan dia ohmnya 16 ke atas. Pasti dia ohmnya itu besar sekian ohm. Tidak mungkin dia 4 ohm toa. Karena kalau ohmnya itu tinggi, dia akan semakin cempreng atau semakin sangat keras, middle-nya lawantang sekali, cempreng. Nah, itu. Ini satu. Yang kedua, tapi ya, di sini dia berat. Maksudnya berat gimana, Mas? Dia berat di power. Kalau semisal powernya teman-teman 400 watt, teman-teman sambungkan dengan speaker yang seri seperti ini, wattnya akan turun. Kenapa Mas kok bisa? Nah, karena 400 watt power itu ditarik 16 ohm, dia hanya keluar sedikit. Gitu teman-teman. Jadi prinsipnya gini. Prinsipnya power itu akan bertambah wattnya jika OHM-nya speakernya juga kecil. Kalau teman-teman bisa membuktikan, silahkan lihat datasheet power pabrik yang sudah beredar. Dia 8 ohmnya semisal 8 ohm itu 1200 watt. Pasti kalau 4 ohmnya tambah besar. 8 ohm 1200 watt, pasti 4 ohmnya sekitar 1600 atau berapa, di atas 1200. Nah, itu prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi power itu kalau dibebani beban, dia akan semakin bekerja. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dia tidak dibebani, dia tidak dikasih beban, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan mengeluarkan watt. Nah, ketika teman-teman membebani power dengan 16 ohm, maka dia juga akan mengeluarkan watt yang cukup untuk 16 ohm saja. Seperti itu. Makanya di power itu berat. Karena apa? Karena dia mengeluarkan watt kecil nanti ketika teman-teman pakai sambungan yang seri. Karena ohmnya dia naik. Ohmnya naik 16 ohm, jadi di power berat nanti powernya akan panas. Beda dengan kalau di paralel. Di paralel 4 ohm, nanti powernya juga akan semakin bekerja, semakin enak. Cempreng berat. Oke, ini kita bahas seri dulu ya. Yang ketiga, kalau di seri, semisal ini putus, yang satunya juga tidak akan berbunyi teman-teman. Karena apa? Karena dia satu jalur. Jadi kalau ini putus, otomatis strom dari plus ini dia terhenti di sini. Dia tidak akan nyampe ke speaker ini. Jadi speaker ini hanya teraliri arus main saja. Jadi tidak bisa teraliri arus plus. Akhirnya speaker ini tidak bisa nyala karena tidak ada plusnya, hanya pakai main saja. Seperti itu teman-teman. Jadi putus satu, putus semua. Dan damasnya putus satu, tidak nyala semua. Tidak nyala. Maaf tulisan saya jelek. Saya hanya horat-horatan saja. Ini teman-teman. Jadi keuntungannya apa ya? Keuntungannya kalau teman-teman speakernya itu kecil, speaker kolom seperti itu, di seri itu enak. Tapi nanti mainnya nggak seri saja, seri paralel tentunya. Kalau speaker teman-teman 4 ohm, nanti di seri bisa jadi 8 ohm, enak. Tapi kalau speaker teman-teman sudah 8 ohm, di seri nanti jadi 16 ohm. Ohmnya terlalu besar, akan cempreng dan berat di power. Tapi jika putus satu, tidak nyala semua. Itu seri ya teman-teman. Seperti itu kurang lebihnya seri. Sekarang kita beralih ke paralel. Paralel, apa yang kalian ketahui tentang paralel? Ya kalau sound system, soundman yang sudah pro tahu semuanya teman-teman. Ini saya hanya sharing saja, apabila teman-teman nanti yang belajar bisa ikutan mendapat barokah pengalaman. Bagi teman-teman yang pro, ya mohon maaf kalau saya salah dalam menyampaikan dan beda dengan pendapat kalian ya teman-teman. Nah, di sini ada plus main, speaker 1, speaker 2.
Kalau paralel seperti ini teman-teman. Jadi plus dari speaker 1 digabung dengan plus speaker 2. Begitu juga min yang speaker 1 digabung dengan min speaker 2. Dan ini ke power. Power juga seperti itu. Ini plus, ini min. Seperti ini teman-teman. Jadi jika ini 8 ohm, ini juga 8 ohm. Dirangkai paralel seperti ini, dia akan menjadi 4 ohm. Nah, jika sudah 4 ohm ini, maka dia akan menambah beban power. Apakah powernya tidak panas mas? Bebannya ditambah lah? Tidak. Justru power itu akan bekerja jika dikasih beban teman-teman, jika di load. Bisa teman-teman lihat kalau produsen power mengecek buat maksimal powernya pakai osiloskop, ditune sampai gelombang maksimal limit, dikasih beban pastinya, dikasih beban resistor kapur itu, pasti dia 4 ohm atau yang lainnya. Jadi semakin berat bebannya, semakin rendah ohmnya, dia akan semakin mengeluarkan wattmarknya. Power juga akan semakin bekerja. Keuntungan power paralel apa mas? Nah, 1, suara lebih tebal. Kok bisa mas? Nah, suara lebih tebal bisa dipengaruhi karena 1, gelombang. Gelombang ya teman-teman, ini anggap tulisan gelombang. Kenapa kok gelombang mas? Bayangkan 2 speaker ini dalam satu box. 2 speaker dalam satu box. Ini ibaratnya speaker, ini anginnya. Ini sama-sama disambung seperti ini, maka yang terjadi angin yang keluar dari daun 1 dan daun 2 akan sama. Awalnya dia hanya keluar 1 daun, dia akan jadi 2 daun. Jadi angin yang keluar akan besar. Karena pergerakannya sama, gerak daunnya sama, bentuk sinus sinyalnya sama. Karena sama-sama di plus dan sama-sama di min, dia akan besar, maka biasanya efek yang terjadi akan horeg dan lain-lain. Oke, sah-sah saja. Itu suaranya akan tebal, teman-teman, gelombang. Yang kedua, tebal di sini. Dia tidak seperti ini. Pergerakan sepolnya. Pergerakan sepolnya itu sama. Kalau sudah gelombangnya sama, sepolnya sama, maju mundurnya sama. Kalau sini terkena tendangan kick, fasenya terbalik atau enggak, itu misal kick dia ke depan daunnya, ini ke depan sana, ini juga ke depan, maka anginnya akan besar karena 2 daun bergerak sama menuju ke depan, tidak senseling. Itu akan gitu ya, tebal suaranya. Yang kedua, power bekerja. Power itu bekerja jika ada beban. Jadi semisal dibebani box speaker yang di paralel, dia akan semakin bekerja. Bekerja yang bagus itu power itu di 4 ohm. 1 channel di 4 ohm. Saya sarankan maksimal power untuk per channelnya itu 4 ohm saja, teman-teman. Ada yang pakai 2 ohm, 2 sekian ohm. Boleh-boleh saja, tapi itu ya saya rasa kalau standar keamanan power nasional itu 4 ohm saya rasa, teman-teman. 4 ohm itu suaranya nggak cacat dan bertenaga. Tapi kalau sudah di bawah 4 ohm, 2 sekian ohm atau 2 ohm, betul kesannya itu bertenaga, kesannya lep-lep, tapi sebenarnya dia kotor suaranya. Di bawah 4 ohm itu kotor. Range bekerja speaker yang baik untuk lapangan itu maksimal 4 ohm. Jadi satu driver, misal power ada channel A dan B, channel A untuk 2 speaker, channel B untuk 2 speaker, masing-masing speakernya 8 ohm. Seperti itu. Itu keunggulannya, powernya bekerja maksimal. Dan nomor 3, kalau putus satu speaker, misal ini putus, ini masih bunyi, teman-teman, karena dia plusnya masih mengalir ke sini. Ini putus tidak mengaruh apa-apa, dia masih berbunyi di sini. Beda dengan tadi yang seri sini. Kalau seri dia putus 1,
putus. Ini satunya tidak bisa berbunyi karena dia satu jalur kabel. Kalau di sini putus satu masih nyala, aman. Nah, seperti itu bedanya seri dan paralel itu. Jadi enaknya mana mas? Di seri apa di paralel? Kalau ambil enak untuk power audio lapangan, saya sarankan paralel teman-teman. Kecuali untuk audio kolom itu speaker kecil yang tinggi, speakernya banyak. Nah itu audio kolom kecil banyak itu biasanya di dalamnya mainnya seri paralel. Di seri ketemu seri lagi jadi dia paralel, seri ketemu seri jadi paralel. Seri di seri maksudnya gini, sesuatu yang di seri dengan sesuatu yang di seri lalu disambung plus dan plusnya, min dan minnya, maka di sini di tengah-tengah penyambungan itu akan terjadi paralel. Seperti itu teman-teman. Untuk audio lapangan saya sarankan di paralel, baik itu sub maupun mid. Tapi kebanyakan, enggak kebanyakan sih, ada beberapa sistem audio untuk tweeternya, untuk high-nya itu di seri teman-teman. Biar apa mas? Ya mungkin untuk ini biar cempreng, biar keras. Seperti Toa itu kan dia OHM-nya besar, 16 ohm. Kalau Twitter itu kan ada Twitter yang 8 ohm, dia di seri, maka tujuan di seri adalah menaikkan ohmnya jadi 16. Setelah 16 ohm diharapkan suaranya cempreng. Mungkin Twitter yang di seri-seri itu seperti ini. Seperti Twitter middle model box Vera itu kan satu horn Twitter ada dua magnet Twitter. Itu biasanya di seri. Twitter 1 dan Twitter 2-nya di seri. Lalu untuk hasil penyerian tadi dimasukkan ke crossover pasif. Seperti itu teman-teman. Unggul dan tidaknya masing-masing punya teman-teman. Seri juga ada keunggulannya, cempreng keras. Tapi kekurangannya berat di power. Untuk paralel enggak keras, masnya enggak cempreng enggak, tapi tebal. Lantangnya lantang tebal gitu karena dia powernya bekerja banget di paralel itu. Jadi kalau power bekerja, maka speaker juga akan tersuplai daya yang banyak, makanya dia bisa loss. Nah seperti itu teman-teman. Untuk kekurangannya ya masing-masing ada dan lebihnya ada, tinggal teman-teman saja nanti kalau penyambungan enak yang mana silahkan dipakai yang mana. Oke, sedikit sharing kali ini. Apabila saya salah dalam pengucapan atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga bukan pro maksudnya bukan sehebat kalian yang sudah terjun di audio yang sering ke lapangan. Saya hanya orang biasa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.